Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Jemaat Gereja Rasuli Berkat, dan semua saudara-saudara yang menyaksikan acara ini di dalam channel YouTube, dimanapun saudara berada. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Saudara-saudaraku, pada pagi hari ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan, kita berdoa dan bersyukur. Dan nanti setelah renungan ini, Bapak Ibu Saudara, kita akan bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Oleh karenanya, pastikan saudara sudah menyiapkan hati, saudara juga sudah menyiapkan roti dan anggur di depan saudara. Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk kembali ke tema besar, yaitu hari ini kita memasuki Minggu Sengsara. Jadi kita akan merenungkan firman Tuhan yang berkaitan dengan Minggu Sengsara, minggu di mana Yesus memasuki masa-masa penderitaannya sampai akhirnya pada hari Jumat Agung dia disalibkan dan mati dan bangkit kembali pada hari Minggu, saudara-saudaraku. Kita lupakan sejenak pembicaraan tentang corona, COVID-19, dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pada minggu-minggu yang lalu sudah begitu banyak dikuatkan oleh hamba-hamba Tuhan di dalam hal bagaimana mengelola kekhawatiran. Saudara-saudaraku, hari ini adalah hari yang disebut juga dengan Minggu Palma. Ini adalah Minggu Prapaskah yang ke-6, di mana hari ini kita memperingati satu peristiwa penting di dalam perjalanan hidup Tuhan Yesus, yaitu ketika dia mau masuk ke Yerusalem yang terakhir kalinya dalam hidupnya. Dan pada saat itu dia disambut dengan sorak-sorai, dengan dieluk-elukkan, dengan hosana diteriakkan, disorakan kepada dia. Dan itu adalah peristiwa yang penting yang harus kita renungkan di dalam masa Prapaskah ini, dan hari ini kita akan merenungkannya. Saudara-saudaraku, peristiwa ini adalah satu peristiwa yang penting. Peristiwa di mana Yesus dieluk-elukan ketika dia akan masuk ke kota Yerusalem. Kenapa penting, saudara? Karena peristiwa ini sudah dinubuatkan oleh Allah melalui nabinya beratus-ratus tahun sebelumnya, melalui Nabi Daniel dan Nabi Zakaria. Dan saudara bisa lihat nanti di Zakaria 9. Dan kemudian saudara-saudaraku, peristiwa ini adalah salah satu dari sedikit peristiwa yang dicatat oleh kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini adalah yang dicatat oleh semua penulis kitab Injil. Dan Yohanes sendiri, saudara-saudaraku, di dalam kitabnya yang terdiri dari 21 pasal, setengahnya berbicara tentang kehidupan Yesus selama 1 minggu sebelum kematiannya. Dan saudara tahu, ketika Tuhan berulang kali membicarakan tentang dirinya di dalam kitab suci, maka itu adalah hal yang sangat penting untuk kita renungkan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, sejak gereja mula-mula sampai dengan saat ini, sepanjang sejarah gereja, hari Minggu Palma itu dirayakan. Pagi ini kita akan melihat hal-hal penting dari peristiwa tersebut yang disoroti oleh Rasul Yohanes. Jadi dari 4 kitab Injil kita mau mengambil kitab Yohanes dan kita mau merenungkannya tentang peristiwa Yesus dieluk-elukan oleh bangsa Yahudi. Namun kita juga akan mengambil dari kitab-kitab Injil yang lainnya karena mereka saling mengisi. Jadi ada informasi di satu kitab Injil yang tidak ada di kitab Injil Yohanes atau yang lainnya. Mari saudara-saudaraku, saudara mempersiapkan diri dengan membuka Alkitab saudara dari Yohanes 12 ayat 12 sampai dengan 23. Yohanes 12 ayat 12 sampai 23. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada pagi yang baik dan cerah ini kami datang kepadamu untuk memuji, menyembah Tuhan, bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Kami juga mau mendengar isi hati Tuhan, firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu ini, pimpin dengan Roh-Mu yang kudus, supaya boleh menyampaikan hanya isi hati Tuhan, dan dengan bahasa yang baik sehingga boleh dimengerti oleh semua jemaat Tuhan. Berkati juga jemaat Tuhan di semua tempat,
di rumah mereka masing-masing, supaya mereka juga boleh menangkap pesan Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita membuka Kitab Yohanes pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membacakannya bagi saudara, dan saudara juga boleh membacakannya dengan bersuara di tempat saudara masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus dieluk-elukkan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal ini. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Ayat 20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus dan yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas, dan Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan." Bapak Ibu Saudara, peristiwa ini terjadi pada hari Senin. Jadi pada hari Minggunya sebelumnya Tuhan Yesus diterima perjamuan makan oleh Simon orang kusta, di kota yang namanya Betania. Dan di situ Yesus dijamu, dan di dalam perjamuan itu hadir juga Lazarus. Lazarus adalah sahabat Yesus, saudara dari Maria dan Marta yang baru dibangkitkan dari kematian. Dan mereka merayakan mujizat itu di rumah Simon orang kusta. Dan pada saat perjamuan itu, kita tahu ceritanya bahwa Maria mengungkapkan, mengekspresikan cintanya, kasihnya yang besar kepada Tuhan Yesus dengan mengurapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal harganya, minyak narwastu, dan menyekanya dengan rambutnya. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan keesokan harinya, yaitu terjadi pada hari Minggu, keesokan harinya, hari Senin, Yesus berangkat menuju Yerusalem. Saudara-saudaraku, pada waktu Yesus di rumah Simon, sebenarnya sudah banyak orang datang. Kalau saudara nanti baca di ayat-ayat sebelumnya, sudah banyak orang datang kepada Tuhan Yesus. Karena mereka mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah membangkitkan Lazarus. Dan Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus merupakan titik puncak dari semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya kurang lebih 3 tahun. Dia menyembuhkan orang sakit, dia mencelikkan mata orang buta, dia mengusir setan, dia memberi makan kepada begitu banyak orang. Dan itu semua sudah didengar oleh orang-orang di sekitar Yerusalem dan Galilea. Oleh karenanya mereka datang untuk bertemu dengan Yesus.
Dan saudara-saudara, tentunya hal ini membuat orang-orang Farisi dan para ahli Taurat semakin marah. Karena orang-orang mulai melihat Tuhan Yesus dan mereka mulai memalingkan dari para pemimpin agama mereka. Saudara-saudaraku, yang kita baca tadi di ayat 12 sampai dengan ayat 15, bahwa di Yerusalem sedang banyak orang untuk melakukan pesta. Apa yang dimaksud dengan pesta? Pesta adalah mereka sedang bersiapan untuk merayakan Paskah. Paskah adalah salah satu perayaan besar orang Yahudi di mana mereka merayakannya dengan cara mereka datang ke kota Yerusalem, ke Bait Allah. Mereka membawa domba dan mempersembahkan anak domba pada hari raya Paskah. Mereka memperingati bagaimana Tuhan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Jadi pada minggu Paskah ini, keluarga-keluarga Yahudi sedang mempersiapkan diri atau juga mempersiapkan anak domba yang akan mereka persembahkan di Bait Allah. Dan pada saat yang sama Yesus juga datang dari Galilea, menyusuri dan memasuki kota Yerusalem. Dan di situ pun dia sebagai anak domba Allah akan dipersembahkan bagi penebusan dosa umat manusia. Saudara-saudaraku, di situ sebelum Yesus masuk kota Yerusalem, dia begitu disambut dan dialukan, dikatakan Hosana, diberkatilah dia yang datang di dalam Tuhan. Itu yang kita baca di ayat 13, saudara-saudaraku. Ayat 13 itu mengatakan bahwa Hosana. Apa artinya Hosana, saudara-saudara? Mereka mengatakan selamatkan kami. Kalau saudara baca di dalam Mazmur 118 ayat 25 dan 26, ini adalah mazmur yang dielu-elukan, yang disorakan oleh bangsa Yahudi ketika menyambut Yesus yang datang untuk masuk kota Yerusalem. Jadi Hosana artinya adalah Tuhan selamatkanlah kami. Itu merupakan doa mereka karena mereka melihat pengharapan akan kebebasan dari penjajahan Romawi saat itu di dalam diri Yesus. Mereka menganggap Yesus itu adalah Raja dan Mesias. Sehingga ketika Kristus mau masuk ke Yerusalem, mereka bersuka cita, mereka dieluk-elukan, mereka melepas bajunya, dan mereka taruh di jalan yang akan dilewati Yesus, dan mereka juga mengambil daun palem, saudara-saudaraku. Dan itulah adalah kerinduan mereka. Setelah sekian lama, sekian ratus lama, mereka merindukan pembebasan. Dan mereka tahu di perjanjian lama di dalam kitab Taurat bahwa Tuhan menjanjikan seorang Mesias yang akan membawa kebebasan bagi mereka. Dan ketika mereka melihat Yesus, sosok Yesus, seorang nabi yang penuh dengan kuasa yang luar biasa dan membangkitkan orang mati, maka mereka percaya inilah Raja Mesias yang ditentukan oleh Allah. Sehingga begitu meriahnya mereka menyambut Yesus ketika Yesus akan masuk ke Yerusalem. Saudara-saudaraku, hati mereka berharap akan Tuhan Yesus. Mereka sudah jenuh selama ini dengan kegiatan keagamaan mereka. Karena mereka tidak melihat sesuatu yang spektakuler dan sesuatu yang berubah dalam kehidupan mereka. Mereka tetap dijajah. Dan mereka melihat Yesus adalah harapan. Saudara-saudaraku, mereka memakai daun palem. Kenapa? Karena daun palem pasti sangat banyak pada saat itu. Tetapi saudara-saudara, tahukah bahwa daun palem ini memang adalah suatu simbol yang digunakan akan sebuah perayaan atau selebrasi di dalam perjanjian lama. Dan daun palem melambangkan sebenarnya dia adalah kekuatan. Karena dia hidup di padang gurun pasir, dia bisa bertumbuh. Yang kedua, dia juga adalah lambang dari lambang dari sukacita. Karena warnanya yang selalu hijau. Jadi mereka memakai daun palem yang adalah lambang sukacita dan keselamatan yang kekal. Bahkan Yohanes di dalam Wahyu 7 melihat satu penglihatan di surga. Dia katakan bahwa kemudian pada hari itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya
dan segala bangsa, suku, dan kaum, dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba. Mereka memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Jadi saudara-saudaraku, itu sebabnya mereka menyambut Yesus dengan daun palem. Dan daun palem adalah suatu lambang sukacita dan lambang dari keselamatan. Saudara-saudaraku, pada saat itu Yesus sendiri memproklamasikan bahwa dirinya adalah Raja dan Mesias yang dijanjikan itu. Kita tahu bahwa selama sebelumnya pelayanannya, Yesus merahasiakan siapa dia. Itu sebabnya ketika dia melakukan mujizat, dia selalu berkata kepada murid-muridnya dan juga kepada orang yang menerima mujizat, jangan kasih tahu siapa-siapa. Saudara-saudara, kenapa Tuhan merahasiakannya? Karena memang waktunya belum tiba. Waktu Allah belum tiba untuk diberitahukan siapa itu Yesus. Dan Yesus tahu bahwa Minggu Palma ini merupakan harinya Tuhan, waktunya Tuhan. Sehingga dia sendiri yang memproklamirkan bahwa dia adalah Raja dan dia adalah Mesias yang dijanjikan itu. Dan tepat pada hari itu, begitu banyak orang datang, saudara-saudara, ke situ. Mereka datang untuk menyambut Yesus dan mereka untuk melihat siapakah Yesus ini yang dalam kehidupannya begitu banyak kuasa. Saudara-saudaraku, ini juga merupakan penggenapan dari nubuatan Nabi. Jadi Yesus yang disambut oleh bangsa Yahudi dieluk-elukan, sesungguhnya juga adalah nubuatan dari para nabi. Yang pertama adalah Nabi Zakaria. Zakaria 9 ayat 9, Nabi Zakaria mengatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihatlah rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi peristiwa ini sebenarnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria beratus-ratus tahun yang lalu. Nabi Daniel juga sudah menubuatkan peristiwa ini. Bahkan kalau saudara baca di dalam Daniel 9, Nabi Daniel sudah menubuatkan secara tepat kapan peristiwa penyambutan Yesus ini akan terjadi. Saya tidak akan menjelaskannya karena akan cukup panjang. Tetapi intinya adalah Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Mesias dan Raja pada saat dia masuk ke kota Yerusalem, karena sudah dinubuatkan oleh para nabi, Nabi Daniel dan Zakaria. Dan kita lihat saudara-saudaraku, dia menunggangi keledai muda. Saudara-saudaraku, biasanya kalau seorang raja itu bukan naik keledai, naik kuda, tetapi ini adalah naik keledai. Yesus menaiki keledai karena memang itu tadi kita baca adalah nubuatan dari Zakaria bahwa dia akan menaiki keledai muda. Yesus naik keledai, saudara-saudaraku. Kalau di dalam Injil yang lainnya, sebenarnya murid-muridnya mengambil 2 keledai. Yang satu keledai betina, yang satu anaknya. Ketika dia membawanya kepada Yesus, Yesus memilih keledai yang muda untuk dia naiki untuk masuk ke kota Yerusalem. Apa artinya keledai, saudara-saudaraku? Yesus datang ke Yerusalem menaiki keledai karena dia adalah raja yang merendahkan dirinya. Dia Mesias yang datang untuk kedamaian, untuk membawa damai sejahtera. Jadi dia tidak menggunakan kuda, saudara-saudara, pada kedatangannya yang pertama kali ini. Tetapi dia menggunakan keledai melambangkan damai sejahtera dan kerendahan hatinya. Tetapi saudara, pada kedatangan Yesus yang kedua kalinya nanti, Yesus akan datang menggunakan kuda. Bahkan dia akan memegang pedang dan dia akan menghakimi orang yang berdosa dan dia akan mengadili dunia ini. Dan itu yang dilihat oleh Yohanes dalam penglihatannya di dalam kitab Wahyu. Wahyu 19 ayat 11 mengatakan begini, lalu aku melihat sorga terbuka, ada seekor kuda putih, ia yang menungganinya bernama yang setia dan yang benar.
ia menghakimi dan berperang dengan adil. Jadi saudara-saudara, kedatangan Yesus yang pertama adalah kedatangan Raja Damai. Jadi kalau kita mau sebut dengan bahasa sekarang, Yesus 1.0, Yesus datang dengan keledai. Tapi nanti kedatangan Yesus yang kedua, Yesus 2.0, Yesus akan datang dengan menunggang kuda putih. Saudara-saudaraku, selain Yesus ingin memproklamasikan dirinya ketika dia masuk ke Yerusalem, dia sebenarnya juga bertujuan untuk membuat pemimpin agama semakin marah. Karena kita tahu pemimpin agama cemburu terhadap dia dan selalu merencanakan untuk membunuh dia. Bahkan Lazarus pun sebagai saksi mata, sebagai bukti bahwa dia dibangkitkan oleh kuasa Yesus juga mau dibunuh kalau kita baca pada ayat sebelumnya. Oleh karenanya Yesus memproklamirkan dirinya sebagai Raja dan Mesias sebenarnya juga dengan tujuan supaya para pemimpin agama Yahudi ini semakin geram dan akhirnya mereka melaksanakan rencana mereka untuk membunuh Yesus. Dan waktunya adalah harus pada waktu Paskah. Ya, karena orang Farisi selalu berusaha untuk membunuh Yesus di luar waktu Paskah, tetapi mereka tidak dapat menghindari waktunya Tuhan. Yesus anak domba Allah harus dikorbankan pada hari Jumat Agung. Saudara-saudaraku, dari ayat 12 sampai 15 ini ada beberapa aplikasi yang bisa kita renungkan. Yang pertama, saudara-saudaraku, ternyata pribadi Yesus itu jauh lebih menarik, lebih menjanjikan daripada agama religius. Itu sebabnya banyak orang Israel yang datang dan menengok kepada dia, melihat pengharapan di dalam dia. Karena agama yang mereka anut selama ini sesungguhnya agama yang membuat tembok-tembok dalam dirinya. Di dalam bait Allah, orang tidak bisa semua masuk ke bait Allah. Orang-orang yang papa harus tinggal di pelataran. Jadi agama membuat tembok-tembok antara manusia dengan Allah. Tetapi Yesus justru datang meruntuhkan tembok-tembok itu. Di dalam agama orang hanya melihat luarnya saja. Bahwa mereka beribadah dengan pakaian, para ahli Farisi dengan pakaian-pakaian keagamaan. Tetapi Yesus melihat dari dalam, dia melihat hati manusia. Agama mengatakan ini jalan yang harus kau jalani kalau engkau mau bertemu Allah. Tetapi Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran. Dan Yesus juga tadi memakai keledai yang muda yang belum bisa apa-apa. Dan kita tahu itu berarti bahwa Yesus mau memakai siapa saja sekalipun engkau lemah. Dia mau memakai engkau untuk melayani Tuhan. Dan Yesus datang bukan sebagai seorang pemimpin yang besar. Kedatangannya yang pertama, dia datang sebagai pemimpin yang rendah hati. Jadi saudara-saudaraku sekalian, hendaklah kita merenungkan ini dan juga mengaplikasikannya. Sama seperti Yesus datang dengan rendah hati, maka kita pun harus merendahkan hati kita terhadap Tuhan terutama, tetapi juga terhadap sesama manusia. Saudara-saudara, kita lanjutkan di ayat 16 sampai 19. Kalau kita perhatikan saudara-saudaraku, di dalam peristiwa ini ada 4 kelompok orang. Yang pertama ayat 16, satu adalah murid-murid Yesus. Yang kedua adalah orang-orang yang menjadi saksi mata akan kebangkitan Lazarus. Ayat 17 dikatakan orang banyak yang bersama-sama dengan Yesus ketika memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Yang ketiga adalah orang-orang yang gak melihat mujizat Yesus terhadap Lazarus, namun dia mendengar kesaksian tentang mujizat itu. Kelompok yang ketiga adalah orang-orang Farisi, ya, yang berusaha untuk membunuh Yesus karena mereka iri dan cemburu. Orang-orang Yahudi mulai melihat kepada Yesus. Saudara-saudaraku, dari 4 kelompok ini, mereka semua perhatian kepada Yesus. Mereka memperhatikan, mengobservasi Yesus.
tetapi hanya satu yang taat dan konsisten kepada Tuhan Yesus. Yaitu siapa? Murid-murid Yesus. Kedua kelompok, kelompok 2 dan kelompok 3 adalah orang-orang banyak yang menaruh harap pada Yesus, yang menyambut Yesus dengan meneriakkan Hosana, Hosana. Namun ini adalah kelompok yang sama, yang meneriakkan salibkan dia, bebaskan Barabas pada saat Yesus diadili. Dan Farisi juga adalah orang yang merencanakan merekayasa pembunuhan terhadap Yesus. Dan hanya satu kelompok yang konsisten untuk mengikuti Yesus. Mereka adalah murid-murid Yesus. Sekalipun mereka banyak tidak mengertinya di dalam hidupnya, tetapi mereka taat saja kepada Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat 16 Yohanes mengatakan, mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, bahwa mereka telah melakukan untuk dia. Jadi hanya murid yang taat kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, hal ini menguatkan saya, saudara-saudaraku, bahwa ketika saya membaca Alkitab, maka kadang-kadang pada pembacaan pertama kali saya tidak mengerti, saudara-saudaraku. Pada kedua kali mungkin saya belum mengerti. Mungkin pada ke-20 kali kita baru mengerti, oh ini maksud Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Tuhan mau supaya sama seperti murid Yesus, kita harus taat. Kita baca terus firman Tuhan, walaupun pada satu pembacaan kita belum mengerti. Maka percayalah seperti firman Tuhan katakan, sekalipun murid-muridnya tidak mengerti, namun satu saat di kemudian hari mereka mengerti. Dan setelah Yesus dimuliakan, pada saat Yesus melakukan banyak mujizat, banyak pengajaran, murid-muridnya banyak tidak mengerti dan bertanya. Tetapi di Kisah Para Rasul kita tahu, ketika Roh Kudus turun, mereka akhirnya mengerti dan mereka justru bisa melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Petrus adalah orang yang tidak mengerti. Tuhan Yesus mengatakan kepada dia, tetapi ketika Roh Kudus turun ke atas dia, maka banyak orang disembuhkan, banyak orang bertobat dengan khotbahnya Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita sungguh-sungguh setia kepada Yesus. Walaupun kita tidak mengerti, walaupun kita tidak mengerti saat membaca firman, walaupun kita tidak mengerti bahwa kita kadang-kadang menghadapi kesulitan dalam hidup ini, tetaplah setia kepada Tuhan. Maka di depan sana, pada satu saat nanti, Tuhan akan membuat kita mengerti. Saudara-saudaraku, yang terakhir adalah pada ayat 20-23. Di situ kita baca bahwa ada orang-orang Yunani. Di tengah-tengah orang yang menentang Yesus, ada orang-orang Yunani. Orang Yunani adalah orang-orang non-Yahudi. Orang Yahudi menyebutnya sebagai orang kafir. Tetapi orang non-Yahudi yang percaya kepada Allahnya orang Israel. Lalu mereka mendatangi murid Yesus. Dikatakan mereka datang kepada Filipus. Orang-orang Yunani ini mengatakan, kita mau mengenal Yesus. Dan Filipus mengetahui Andreas. Dan Andreas memberitahu Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Saudara-saudara, penolakan bangsa Israel terhadap orang Yahudi, maka beralihlah kasih Tuhan dari orang Yahudi kepada orang-orang non-Yahudi. Sesungguhnya ini adalah satu gambaran awal dari gereja. Orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi ini adalah sekelompok kecil orang-orang Yunani. Dan ini merupakan cikal bakal dari gereja Tuhan Yesus yang sudah berkembang, yang saat ini sudah berkembang di seluruh dunia, termasuk kita. Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini. Kita bisa menangkap satu peristiwa penting
yaitu ketika Yesus diproklamirkan sebagai Raja dan Mesias, tidak saja bagi bangsa orang Yahudi, tapi bagi seluruh bangsa di dunia ketika dia masuk ke Yerusalem. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kita dan mendorong kita untuk selalu mengingat bahwa Yesus adalah Raja dan Mesias. Dia adalah Juru Selamat dunia ini, Juru Selamat saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pada pagi hari ini Engkau kembali sudah menyingkapkan melalui peristiwa penting, peristiwa besar, yaitu ketika Tuhan Yesus Kristus disambut dengan megah, dengan sorak-sorai hosana hosana sebelum dia masuk ke kota Yerusalem. Karena sungguh Yesus adalah Raja, dia adalah Mesias, bukan saja bagi orang Yahudi, namun juga bagi semua orang di dunia yang mau percaya kepadanya. Karena kedatangan Yesus pada 2000 tahun yang lalu adalah untuk membawa damai sejahtera. Ia menjadi korban, anak domba Allah yang dipersembahkan untuk menghapus dosa seluruh umat manusia, sehingga barang siapa yang mau percaya kepadanya tidak binasa, dosanya dihapuskan dan akan menerima surga yang kekal. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, setelah ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Silakan saudara mempersiapkan diri. Saudara boleh berdoa secara pribadi, sementara saya akan mempersiapkannya, dan kita akan melanjutkan dengan video selanjutnya.